Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita masih diberi kesempatan, kesehatan sampai pada hari ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala musibah. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena ia telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang seperti saat ini. Hari ini saya akan menyampaikan kultum tentang dampak riba dalam kehidupan. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentu mengandung maksud kebaikan di dalamnya. Allah melarang segala sesuatu yang biasanya mengandung kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Di antara banyaknya perkara yang dilarang, maka riba adalah salah satunya. Praktek ribawi merupakan dosa yang merusak. Namun sayangnya praktek riba telah menjamur di masyarakat. Dan praktek riba juga sulit dituntaskan secara menyeluruh. Pengertian riba menurut bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu bertambah. Hal ini dikarenakan salah satu perbuatan riba yaitu meminta tambahan atas sesuatu yang telah diutamakan sebelumnya. Berkembang. Hal ini terjadi karena salah satu jenis perbuatan riba adalah membungakan harta yang berupa uang atau mungkin hal lainnya untuk kemudian dipinjamkan kepada orang lain. Dari pengertian-pengertian tersebut bisa diambil kesimpulan, jika riba merupakan perbuatan tercela yang merugikan banyak orang. Riba juga dibahas dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Tidak hanya Al-Baqarah, namun pembahasan tentang riba juga ditemukan dalam surah Al-Imran ayat 7, An-Nisa, Ar-Rum mengenai bahaya riba sebagai berikut. 1. Pelaku diancam dengan siksa api neraka. Di dalam praktik riba tidak ada satupun manfaat yang bisa diambil atasnya. Ancaman bagi para pelaku riba adalah neraka. Ancaman yang begitu dahsyat ini tidaklah main-main. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pelarangan riba dalam surah Quran surah Al-Imran ayat 130 yang bunyinya, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat keberuntungan. Memakan riba merupakan suatu perbuatan dosa karena riba memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan, di mana salah satunya adalah merugikan atau menyengsarakan orang lain. Keberadaan riba akan semakin terasa jika bentuk penambahan atau bunga yang harus dibayarkan semakin tinggi jumlahnya. Yang kedua, Allah akan menghapus keberkahan untuk para pelaku riba. Mereka para pelaku riba merupakan orang-orang yang diancam masuk neraka. Seperti pada poin pertama tadi, tidak hanya itu, namun Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelaku dengan tidak menerima keberkahan. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, 276 dan 278. Dengan bunyi, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya kepada Allah. Orang yang menguangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Berikutnya, riba dapat menyebabkan krisis ekonomi. Para ahli ekonomi menyatakan jika bunga berbayar yang berlaku atas peminjaman modal atau riba merupakan penyebab utama terjadinya krisis ekonomi.
Terlebih jika bunga yang harus dibayarkan terlalu tinggi, maka krisis ekonomi yang terjadi akan semakin besar dampaknya. Tingginya bunga atas modal yang dipinjamkan entah perseorangan atau para pengusaha besar membuat mereka mengeluh. Hasil yang mereka terima atas kerja keras yang dilakukan terkadang malah habis digunakan untuk membayar bunga pinjaman yang begitu tinggi. Poin yang terakhir adalah riba ternyata juga menjadi salah satu pemicu retaknya hubungan persaudaraan. Bukan hanya meretakkan hubungan perorangan, namun riba juga memicu retaknya hubungan antar negara. Sebagai contohnya adalah negara Amerika dan negara Inggris. Hal ini dikarenakan Amerika menekankan bunga yang begitu tinggi kepada negara peminjam. Terutama bagi antara saudara atau teman, saling meminjam barang kepada teman tanpa berlakunya syarat akan riba tentu lebih baik. Dibandingkan dengan riba, tentu sedekah jauh lebih baik. Orang yang gemar bersedekah hidupnya akan dilimpahi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat diambil adalah apabila kita ingin meminjamkan sesuatu kepada orang lain, maka janganlah menambahkan sesuatu dengan apa yang telah dihutangkan sebelumnya. Mungkin sekian dari kutub saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.